Baiklah, saya akan lanjutkan lagi pertanyaan ke 51 ya. Sekolah ABC sedang dalam mempertimbangkan untuk mengadopsi metode pembelajaran berbasis teknologi canggih untuk kelas sains mereka. Namun setelah mempertimbangkan anggaran, mereka menyadari bahwa biaya untuk perangkat teknologi ini sangatlah tinggi. Bagaimana sekolah sebaiknya menyesuaikan metode pembelajaran mereka? A. Memilih metode yang lebih sederhana, dijangkau namun tetap efektif. B. Mengurangi jumlah kelas. C. Menggunakan semua anggaran. D. Mengabaikan pertimbangan biaya. Dan E menggunakan hingga anggaran berikutnya memberikan teknologi. Jawaban yang tepat adalah A, memilih metode yang lebih sederhana dan terjangkau namun tetap efektif. 52. Apa saja yang tercantum pada sampul depan modul mata diklat? Kop instansi, nama diklat, judul, bila ada, namun nama penyusun, instansi penyelenggara, tempat, dan tahun penerbitan, semuanya benar. Betul. 53. Apa manfaat modul mata diklat bagi penyelenggara pelatihan? A. Memudahkan penyusunan program dan pelaksanaan pelatihan. A. 54. Seorang guru menggunakan teknik komunikasi nonverbal dalam kelas untuk menarik perhatian siswa. Dia menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kotak mata. Mengapa teknik komunikasi nonverbal penting? A. Menggantikan komunikasi verbal sepenuhnya, mengurangi kebingungan, meningkatkan pemahaman, menghindari penggunaan kata-kata sulit, mempercepat proses pembelajaran, memastikan semua siswa memperhatikan. Hampir mirip semua, jawabannya cukup baik dan efektif. Menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, ya, dan juga kontak mata, itu akan meningkatkan pemahaman. 55. Dalam sebuah diskusi kelompok, seorang siswa terlihat pasif dan jarang berpartisipasi. Sebagai fasilitator, apa teknik komunikasi yang paling efektif untuk melibatkan siswa tersebut? A. Mengabaikannya, memberi tugas, mendorong siswa tersebut secara pribadi di luar diskusi, menggunakan pertanyaan tertutup untuk membuatnya berbicara, memberikan kritik di depan kelompok motivasi untuk memotivasinya. Jawaban yang tepat adalah C ya. C dan B. Sebenarnya dua-duanya baik. Memberikan tugas tambahan, mendorong siswa tersebut secara pribadi di luar diskusi kelompok. Oke. 56. Seorang instruktur menggunakan cerita dan contoh nyata dalam menjelaskan konsep kompleks. Apa keuntungan utama dari teknik ini dalam komunikasi pembelajaran? A. Mengurangi kebutuhan akan materi ajar. B. Meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa. B. Memberikan contoh, memberikan cerita. Udah. Apa yang tepat ini adalah meningkatkan daya ingat. Oke. Jawabannya B ya. Oke. 57. Dalam sesi tanya jawab, seorang guru selalu mengulang pertanyaan siswa sebelum menjawabnya. Apa tujuan dari teknik komunikasi ini? A. Mengulur waktu sebelum memberikan jawaban. B. Memastikan semua jawaban siswa mendengar pertanyaan. Mengurangi jumlah pertanyaan, menunjukkan dominasi guru dalam kelas, memberikan siswa lebih baik waktu berpikir. Ya, kenapa guru selalu mengulang pertanyaan? Ya, maka memang betul jawabannya adalah mengulur waktu sebelum memberikan eh, memastikan apa namanya memberikan siswa lebih banyak waktu untuk berpikir agar mereka bisa menjawab. 58. Seorang instruktur menggunakan humor dalam kelas untuk membuat suasana lebih santai. Apa risiko utama dari teknik komunikasi ini jika tidak digunakan dengan hati-hati? Mengurangi otoritas instruktur, meningkatkan risiko gangguan, mengalihkan fokus, membuat siswa terlihat santai, dan kurang serius. Oke, jawabannya adalah D. 59. Pak Budi ingin mengajarkan konsep learning cycle kepada murid-muridnya. Dia memulai dengan memberikan mereka tugas untuk merencanakan sebuah proyek komunitas. Setelah proyek selesai, murid-murid diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka dengan membagikan apa yang mereka pelajari. Metode pembelajaran apa yang sedang digunakan oleh Pak Budi? Ceramah, diskusi, experiential learning, self-paced learning, SPL, atau simulasi. Yang tepat adalah experiential learning. 60. Siti seorang dosen menggunakan metode ceramah dalam mengajar, namun dia merasa kurang, para mahasiswa kurang terlibat dalam pembelajaran. Apa yang bisa dilakukan Siti untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa selama sesi ceramah, memperpendek durasi, menambahkan diskusi ya ataupun tanya jawab kelompok? Jawaban B. 61. Dewi adalah seorang fasilitator pelatihan yang menggunakan metode Buzz Group. Dia membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan mereka tugas untuk mendiskusikan topik tertentu.
Mengapa metode Bus Group efektif dalam pembelajaran? A. Memerlukan sedikit persiapan, menghindari teknologi, mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antar peserta. Jawaban C. 62. Bagaimana metode debat dapat digunakan untuk mendukung perubahan perilaku peserta didik? A. Memaksa peserta untuk menghafal. B. Mengurangi interaksi. C. Memungkinkan peserta untuk mendengarkan berbagai perspektif. Jawaban C. 63. Pak Amir sedang mengajar kelas besar dengan jumlah peserta yang banyak. Dia menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi, namun ia mendapati bahwa beberapa peserta terlihat kurang fokus dan tidak tertarik. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Amir untuk meningkatkan keefektifan ceramahnya? Jawabannya, A. Menambah materi yang lebih teknis. B. Mengurangi interaksi peserta. C. Menggabungkan ceramah dengan demonstrasi visual dan alat bantu multimedia. Jawaban C. 64. Butini menggunakan metode pembelajaran tidak langsung dalam kelasnya. Dia mengatur diskusi kelompok untuk membahas kasus studi yang kompleks. Apa manfaat utama dari penggunaan metode ini dalam konteks pembelajaran yang kompleks? A. Memastikan peserta mendapatkan pemain yang seragam. B. Mengurangi waktu yang diperlukan. C. Mendorong pemikiran kritis dan kolaborasi di antara peserta. Jawaban C. 65. Siti adalah seorang guru yang ingin menggunakan metode permanen terstruktur untuk membantu peserta didiknya mengembangkan keterampilan sosial. Dalam salah satu sesi, dia mengatur permainan yang melibatkan kerjasama tim untuk mencapai tujuan tertentu. Apa tujuan dari metode ini? A. Meningkatkan kemampuan peserta. B. Mengurangi kebutuhan akan pengajaran langsung. C. Mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi di antara peserta. Jawaban C. 66. Dalam sesi pelatihan, Ibu Nina meminta peserta untuk terlibat dalam proyek komunitas yang mengharuskan mereka mengidentifikasikan masalah lingkungan setempat dan mencari solusi praktis. Setelah proyek selesai, peserta diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka dan mendiskusikan apa yang mereka pelajari. Metode pembelajaran apa yang digunakan oleh Ibu Nina dan mengapa metode ini efektif? Jawabannya adalah A. Metode ceramah. B. Experiential learning karena melibatkan pengalaman langsung dan refleksi. Jawaban yang tepat adalah B. 67. Apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional Widya Suara dan Permenpan RB nomor 42 2021? A. Jabatan teknis di bidang pelatihan ASN. B. Jabatan administrasi di lingkungan pemerintahan. Jabatan yang berkaitan dengan pelatihan pengembangan pegawai swasta. Jabatan khusus pengembangan teknologi. Jabatan fungsional dalam ikut pendidikan lainnya. Oke, ini adalah jawabannya A. 68. Dalam pelatihan yang membahas perubahan iklim, Widya Suara menggunakan alat simulasi perubahan lingkungan. Bagaimana alat ini membantu peserta? A. Mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Memahami dampak perubahan iklim melalui visualisasi interaktif. Jawabannya C. 69. Dalam klasifikasi atau rumpun jabatan, jabatan fungsional Widya Suara termasuk dalam kategori apa? Menurut pasal 4 Permenpan RB nomor 42 tahun 2021. A. Teknis. B. Administrasi. C. Fungsional pendidikan lainnya. Jabatan struktural dan E kepemimpinan. Jabatan fungsional pendidikan lainnya. Nomor 70, apa saja jenjang jabatan Widya yang diatur dalam pasal 5 Permenpan RB nomor 42 tahun 2001. A. Ahli pertama, muda, madya, Widya ahli utama. B. Pertama, madya, Widya utama. Oke, jawaban yang tepat adalah antara eh, pertama, muda, madya. Oke, jawabannya A. 71, seorang yudi suara menggunakan poster edukatif untuk mengajarkan konsep keselamatan di tempat kerja. Bagaimana poster ini membantu peserta? A. Mengurangi biaya. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Menyediakan referensi visual yang dapat mudah diingat. Jawabannya C. 72, dalam pelatihan keterampilan medis, Widya Iswara menggunakan model anatomi manusia. Bagaimana model anatomi ini membantu peserta? Jawabannya C. Memberikan pemahaman langsung tentang struktur tubuh manusia. 73, sesuai pasal 6 Permenpan RB nomor 42 tahun 2001, apa saja tugas dari jabatan fungsional Widya Iswara? Melaksanakan kegiatan aspirasi, melakukan penelitian ilmiah, atau yang C yang paling tepat adalah melaksanakan pendidikan pelatihan, pengembangan pelatihan, penjaminan mutu pelatihan. 74, apa saja yang termasuk subunsur dari kegiatan pelatihan dalam jabatan fungsional Widya Suara menurut pasal 7 Permenpan RB nomor 42 nomor tahun 2021. A. Perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi. B. Pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum. C. Pelaksanaan administrasi, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi administrasi. D. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan. Dan E. Penyusunan, pengembangan, dan evaluasi laporan. Mana yang paling tepat? Oke, antara A.
Ya, nampaknya yang paling tepat adalah A. 75 seorang media suara menggunakan perangkat lunak atau perangkat simulasi kebakaran untuk pelatihan pemadam kebakaran. Apa tujuan penggunaan perangkat ini? Jawabannya adalah C, memberikan pengalaman praktis dalam menangani kebakaran. 76 dalam pelatihan pemasaran, media suara menggunakan studi interaktif kasus perusahaan terkenal. Bagaimana studi interaktif ini bermanfaat? Jawabannya adalah C, mendorong analisis kritis melalui skenario nyata. 77 apa bagian pertama yang harus ada dalam struktur kepenulisan karya tulis ilmiah dan apa fungsinya? Bagian pertama, pendahuluan sebenarnya. Memang abstrak juga penting, ya. Oke, tapi kalau dalam setelah judul memang abstrak ya. Bagian pertama, yang awal, abstrak. Oke. Next, 78. Dalam bagian tinjauan pustaka, apa yang harus disertakan dan apa tujuannya? Latar belakang penelitian, kajian teori dan penelitian terdahulu. Jawabannya B. 79, seorang media suara menggunakan aplikasi mobile flashcard untuk membantu peserta menghafal istilah teknis. Bagaimana aplikasi ini membantu pembelajaran? Jawabannya adalah C, memungkinkan peserta belajar kapan saja dan di mana saja. 80, mengapa penting untuk mencantumkan bagian ucapan terima kasih dalam karya tulis ilmiah untuk menambah panjang tulisan, menyampaikan penghargaan yang telah membantu? Jawabannya adalah B. 81, dalam pelatihan manajemen krisis, Widya Suara menggunakan simulasi krisis perusahaan. Apa yang diharapkan dari simulasi ini adalah mengurangi biaya, menghindari kepungutan teknologi, menggantikan seluruh, seluruh sesi teori, menggunakan durasi pelatihan, dan E, memberikan latihan realistis dalam menangani situasi kritis. Jawabannya adalah E. 82, seorang media suara menggunakan alat bantu belajar audio dalam pelatihan bahasa asing. Bagaimana alat ini membantu peserta? Jawabannya adalah C, memperbaiki pengucapan, spellingnya, dan pemahaman pendengar atau pendengaran. Oke, 83. Dalam pelatihan manajemen waktu, Widya Suara menggunakan aplikasi pengatur waktu atau time management app yang yang memungkinkan peserta untuk melacak kegiatan harian mereka. Bagaimana aplikasi membantu peserta? Jawabannya adalah C, memungkinkan peserta untuk memantau dan meningkatkan efisiensi waktu mereka. 84. Seorang Widya Suara menggunakan alat presentasi holografik untuk menyajikan materi dalam pelatihan teknologi. Bagaimana alat ini meningkatkan pembelajaran? Jawabannya adalah C, menyajikan konten secara tiga dimensi yang menarik dan mendetail. 85. Dalam pelatihan presentasi, Widya Suara menggunakan kamera video untuk merekam dan meninjau penampilan peserta. Mengapa ini efektif? Karena C, meningkatkan kesadaran diri peserta tentang kekuatan dan kelemahan mereka. 86. Seorang Widya Suara menggunakan kuis interaktif berbasis aplikasi untuk menilai pemahaman peserta setelah setiap sesi pelatihan. Bagaimana ini bermanfaat? Jawabannya adalah C, memberikan umpan balik langsung dan mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Metode pembelajaran langsung melibatkan interaksi tatap muka antara pengajar dan peserta didik. Mana di antara metode berikut yang termasuk dalam metode pembelajaran langsung? A, ceramah, B, diskusi, pembahasan kasus, simulasi dan demonstrasi. Interaksi tatap muka antar pengajar, simulasi, pembahasan kasus, atau diskusi. Diskusi ya. Oke, lanjut. Mana di antara berikut yang merupakan contoh dari metode pembelajaran tidak langsung? Tidak langsung ya. Permainan terstruktur, bus group, pembahasan artikel, tanya jawab, self analysis. E. Mengapa individualisasi peserta self paced learning menjadi salah satu prinsip penting dalam penentuan metode pembelajaran? A. Karena mungkin peserta belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Oke, jawabannya adalah A, jelas. Ya, sesuai dengan kecepatan. 90. Bagaimana gaya belajar peserta dalam mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran? Gaya belajar peserta tidak berpengaruh pada metode. Gaya belajar menentukan penggunaan. Betul. Tapi bukan lebih mahal ya. Membantu pengajar memilih metode yang paling efektif. Jawabannya adalah C. 91. Salah satu metode pembelajaran yang mengadopsi experiential learning adalah metode ceramah, bus group, metode simulasi,
Tanya jawab self analysis ya. Experiential learning. Jawaban yang tepat adalah experience, pengalaman. Oke, self analysis. Oke, jawabannya adalah E. Soal nomor 90 lahat. 92. Dalam pelatihan yang membahas perubahan iklim, Widya Iswara menggunakan alat simulasi perubahan lingkungan. Bagaimana alat ini membantu peserta? Jawaban yang tepat adalah C, memahami dampak perubahan iklim melalui visualisasi interaktif. 93, seorang Widya Iswara menggunakan poster edukatif untuk mengajarkan konsep keselamatan di tempat kerja. Bagaimana poster ini membantu peserta? Jawaban yang tepat adalah C, menyediakan referensi visual yang mudah diingat. 94, seorang Widya Suara menggunakan aplikasi mobile flashcard untuk membantu peserta menghafal istilah teknis. Bagaimana aplikasi membantu pelajaran? Jawabannya adalah memungkinkan peserta belajar kapan saja dan di mana saja. 95. Dalam pelatihan keterampilan medis, Widya Iswara menggunakan model anatomi manusia. Bagaimana model anatomi ini membantu peserta? Jawabannya adalah C, memberikan pemahaman langsung tentang struktur tubuh manusia. 96. Dalam pelatihan manajemen krisis, Widya Iswara menggunakan simulasi krisis perusahaan. Apa yang diharapkan dari simulasi ini? Jawabannya adalah memberikan latihan realistis dalam menangani situasi krisis. Jawabannya adalah E. 97, seorang Widiswara menggunakan perangkat simulasi kebakaran untuk pelatihan pemadam kebakaran. Apa tujuan penggunaan perangkat ini? Jawabannya adalah C. Memberikan pengalaman praktis dalam menangani kebakaran. 98, seorang mendidik suara menggunakan alat bantu belajar audio dalam pelatihan bahasa asing. Bagaimana alat ini membantu peserta? Jawabannya adalah C. Memperbaiki pengucapan, spelling, dan pemahaman pendengaran. 99, dalam pelatihan presentasi, Widya Suara menggunakan kamera video untuk merekam dan meninjau penampilan peserta. Jawabannya adalah C. Meningkatkan kesadaran diri peserta tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Terakhir, soal nomor 100, dalam pelatihan pemasaran, Widya Suara menggunakan studi interaktif kasus perusahaan terkenal. Bagaimana studi interaktif ini bermanfaat? Jawabannya adalah mendorong analisis kritis melalui skenario yang nyata. Jawaban selesai, terima kasih. Kita akan lihat nilai. Alhamdulillah nilai saya 440 ya. Udah lebih baik. Yang salah ada 3, 6, 8, 10, 12. Salah 12. Kita cari yang salah. Nomor 5 salah karena jawabannya adalah model. Seorang instruktur di universitas menginginkan mengadopsi platform pembelajaran daring yang memungkinkan integrasi dengan berbagai alat pihak ketiga, ya, yang memiliki fitur pelaporan yang mendetail. Apa platform yang tepat adalah model. Model adalah pilihan yang tepat, ya. Platform open source yang memungkinkan integrasi dengan berbagai alat pihak ketiga serta memiliki fitur pelaporan yang mendetail. Sedangkan Classroom, Google Classroom, dan Slack lebih terbatas. Dan juga untuk Zoom hanya berfokus kepada Zoom Meeting atau video conference, dan Microsoft Teams juga pilihannya baik tetapi model lebih unggul daripada fitur laporan yang lainnya. Nomor 9 itu salah. Kenapa? Jawabannya adalah B. Mengadakan kuis singkat sebelum kelas. Mengadakan kuis singkat sebelum kelas adalah strategi terbaik untuk memastikan siswa siap mengikuti kelas sinkron. Jadi diadakan kuis. Nomor 13, jawabannya adalah lagi-lagi A, model ya. Model adalah LMS yang paling sesuai untuk diintegrasikan dengan alat kolaborasi seperti Slack dan Zoom. Model memiliki fasilitas atau fleksibilitas yang tinggi. Oke. 41, salah satu prinsip penting dalam menentukan metode pembelajaran adalah mempertimbangkan kondisi kelas. Kenapa? Karena kondisi kelas mempengaruhi kecepatan peserta dalam memahami materi. Jawabannya adalah B. Nomor 43, salah. Kenapa salah? 43, mengapa pertimbangan biaya penting dalam penentuan metode pembelajaran? Karena biaya mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan pembelajaran. Jawabannya adalah C. 44, menurut David Kolb, apa yang menjadi inti dari learning cycle dalam konsep experiential learning? Jawabannya adalah proses pengalaman langsung dan refleksi. Ya. Selanjutnya 57. Kenapa salah? Jawabannya adalah
B ya, memastikan semua siswa mendengar pertanyaan. Dalam sesi tanya jawab, seorang guru mengulang pertanyaan. Ya, diulang-ulang pertanyaan itu karena memastikan semua peserta mendengar. Ya. 58. Seorang instruktur menggunakan humor dalam kelas. Ya. Risikonya adalah mengalihkan fokus. Jadi tidak fokus. Jawabannya adalah C. 77. Jawabannya adalah abstrak. Betul sekali, saya tidak ragu ya. Memang dalam karya tulis ilmiah memang pendahuluan menjadi bagian pertama dalam struktur. Tapi dalam penulisan secara eh, penulisan, maka yang ditulis awal adalah, mohon maaf, memang di dalam penulisan itu ada abstrak di yang paling atas setelah judul. Tapi dalam penulisan karya tulis ilmiah memang didahului oleh pendahuluan. Saya tadi ragu, tidak apa-apa. 87, metode pembelajaran langsung melibatkan interaksi tatap muka. Maka yang paling tepat adalah metode ceramah. Oke. 88, mana metode berikut yang menggunakan contoh dari pembelajaran tidak langsung adalah metode bus group yang benar. Metode pembelajaran tidak langsung yang melibatkan diskusi kelompok kecil di mana peserta dapat berbagi ide dan pendapat mereka. Metode ini mendorong partisipasi aktif kolaborasi antar peserta. Terakhir yang salah adalah nomor 91. Salah satu metode pembelajaran yang mengadopsi experiential learning adalah metode simulasi. Kenapa? Karena melibatkan peserta dalam pengalaman langsung yang mensimulasikan situasi nyata. Melalui simulasi, ya, peserta mengembangkan keterampilan praktis dan reflektif yang sesuai dengan situasi sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.